Ohayou gozaimasu. Hai Sensei. Oh ya, Mas. Ya, kita akan sedikit menambahin kemarin yaitu sudah jam dan menit. Nah, sekarang di sini saya akan menambahin tentang penyebutan atau cara menyebutkan untuk hari dan bulan. Ya, jadi di dalam bahasa Jepang ya, hari itu disebut dengan yobi. Ya, disebut dengan yobi. Oke, disebut dengan yobi. Yobi nanti sama dengan nama hari. Nah, kita penyebutannya Getsu yobi, Ka yobi, Sui yobi, Moku yobi, Kin yobi, Do yobi, Nichi yobi. Jadi kita memulai sama dengan Indonesia, yaitu kita memulai dari hari Senin dulu. Ya, jadi Getsu yobi itu hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Ya, jadi ini cara pembacaan untuk yogi. Oke. Yuk sedikit pembacaan aja atau pengutapannya. Resan untuk dibaca. Baik Sensei. Getsuyobi, Kayobi, Suiyobi, Mokuyobi, Kinyobi, Doyobi, Nichiyobi. Ya. Yuk, Tony-san. Getsuyobi, Kayobi, Suiyobi, Mokuyobi, Kinyobi, Doyobi, Nichiyobi. Ya, jadi ini adalah penyebutan untuk hari di dalam bahasa Jepang. Ya. Terus sebuah kata tanya yang kita gunakan nanti nanyobi desu ka. Nah, jadi nanyobi desu ka itu hari apa? Ya. Nah, nanti cara penghafalan untuk hari di dalam bahasa Jepang, cara menghafalkannya yobinya dihilangkan. Ya, jadi cara menghafalkannya Getsu ka sui moku kin donichi. Ya, jadi kita menghafalkannya cuma di kepalanya aja. Getsu ka sui moku kin donichi. Ya, jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu cara penghafalannya. Oke. Terus lanjut ke penyebutan bulan. Ya, jadi di sini sebuah penyebutan bulan tidak seperti di dalam bahasa Indonesia ataupun di dalam bahasa Inggris, yaitu Januari, Februari, Maret. Ya, tetapi untuk penyebutan bulan di dalam bahasa Jepang menggunakan angkanya. Kan kalau bulan Januari kan 1, bulan Februari 2, bulan Maret 3. Nah, di situ kita tinggal menyebutkan angkanya. Gatsu-nya ini bulan. Ya, gatsu-nya ini bulan. Nah, jadi kita tinggal menyebutkan angka dari yang penyebutannya. Januari ya ichigatsu, Februari nigatsu, sangatsu, shigatsu, Gogatsu, Rokugatsu, Shichigatsu, Hachigatsu, Sugatsu, Jugatsu, Juichigatsu, Junigatsu. Ya, jadi penyebutan tidak menggunakan Januari, Februari, malah bingung nanti orang Jepang. Ya, kita menyebutkan angka. Angka kita baca dalam bahasa Jepang, terus kita sisipi gatsu. Nah, gitu aja. Cuman yang perlu diperhatikan, untuk angka 4, dia tidak pakai yong. Pakainya si. Ya. Terus angka 7 juga tidak pakai nanagatsu atau pakainya shichigatsu. Yang lainnya sama. Itu aja penyebutannya. Tapi nggak salah pada waktu kalian lupa yonggatsu, mereka paham, oh maksudnya bulan 4 shigatsu. Ya, jadi nggak salah. Cuman mereka akan, oh penyebutannya yang benar yang ini. Gitu aja. Ya, Mas Kresang, bulan 1 sampai bulan 12 sebutkan dalam bahasa Jepang. Baik Sensei. Ichigatsu, Nigatsu, Sangatsu, Shigatsu, Gogatsu, Rokugatsu, Shichigatsu, Hachigatsu, Kugatsu, Jugatsu, Juichigatsu, Junigatsu.
Ya, Kanisa. Ichigatsu, Nigatsu, Sangatsu, Shigatsu, Fugatsu, Rokugatsu, Ichigatsu, Hachigatsu, Kugatsu, Jugatsu, Guichigatsu, Junigatsu. Junigatsu. Ya, kata tanyanya Nangatsu desu ka? Ya, karena di sini bulan apa? Ya, jadi yang perlu kalian pahami untuk kata tanya apa ya di dalam bahasa Jepang yang ketemunya dengan kata benda kita menggunakan nan. Ya, kita menggunakan nan. Apa kata tanya? Ya, jadi ini penyebutan untuk hari dan bulan ya yang nanti bisa diikuti. Oke. Sebelumnya kemarin untuk pelajaran 4 baru mengenalkan untuk jam dan menit ya. Untuk kata kerja belum tersentuh ya. Belum ya. Oke. Nah, sedikit nanti kita akan kita hubungkan ya dengan penggunaan kata kerja ya yang nantinya kita gunakan untuk membuat sebuah kalimat. Oke, sebelumnya di sini saya ingin mengenalkan kepada kalian ya sebuah kata kerja di dalam bahasa Jepang ya disebut dengan doshi. Dalam bahasa Jepang kata kerja yang tertulis dalam bentuk sopan, kata kerja tersebut harus menggunakan kata kerja yang diakhiri mas. Jadi nanti gampang menemukan sebuah kosakata bahasa Jepang yang dia kelompok kata kerja itu dia belakangnya ini masu-masu ini. Ya, jadi nanti kalau menemukan sebuah kosakata membaca di buku ya ataupun di mana kok belakangnya ada mas, berarti dia kata kerja. Ya, kata kerja. Dan kata kerja ini ya di dalam pola bahasa Jepang selalu terletak di paling akhir. Ya, terletak di paling akhir karena pada waktu kita belajar bahasa Jepang ya yang kita belajar bahasa Indonesia yaitu SPOK, kita akan berubah menjadi SKOP. Ya. Yang di sini predikat ya, sebuah predikat atau kata kerja di dalam bahasa Indonesia akan berada di belakang. Ya, tetapi di sini kita akan menerangkan kepada kalian satu persatu, belum menggunakan kalimat yang panjang banget. Nanti kita akan satu persatu menggunakan kalimat yang pendek dulu, yaitu menggunakan kata kerja yang untuk kita akan gunakan dalam bab 4 yaitu tentang jam dan menit. Kata kerja yang pertama yaitu ikimas yang diartikan pergi. Kaerimas yang diartikan pulang. Kimas yang diartikan datang. Ya, nanti di sini kita akan mencoba ya mencoba memasukkan pola kalimat ya yang belum kalimat panjang. Jadi bukunya boleh dibuka ya. Kita akan mencoba kalimat yang pendek dulu menggunakan waktu ya, menggunakan waktu. Belum anunya malahan untuk kata kerja ini kita yang untuk waktu dulu kita menggunakan kata kerja di halaman 16 ya. Okimas ya, kita menggunakan kata kerja okimas yang di atas. Okimas bangun ya. Nemas tidur.
Hatarakimas ya. Jadi ya hatarakimas bekerja. Oke, nanti kita sambung dengan yang lain. Nah, kita langsung akan menggunakan pola yang bahasa Indonesianya, yaitu saya bangun jam 5 pagi. Ya, saya bangun jam 5 pagi. Nah, pada waktu kita kemarin sudah mempelajari bentuk kata waktu ya. Untuk waktu di dalam bahasa Jepang yang perlu kalian harus ingat ya, partikel ya atau kata bantu ya. Partikel untuk waktu itu kasih ni. Ya, partikel untuk waktu nanti dikasih nih. Jadi waktu di sini bisa jam, bisa menit, nanti bisa masuk ke dalam hitungan hari, bisa masuk hitungan dalam bulan. Ya, nanti partikel atau kata bantu untuk waktu dikasih nih. Nah, maka setelah kita mencoba ya, kalau di dalam kalimat ini menurut kalian kata kerjanya yang mana? Kresang atau Nisang? Bangun. Bangun. Ya, nah berarti kita harus melihat dari rumus yang sudah kita pelajari di atas, SPOK akan menjadi SKOP. Berarti nanti bangun berada di akhir dalam sebuah kalimat. Ya, maka pada waktu kita menerjemahkan, setelah kita mengetahui satu, langsung ke belakang. Ketiga. Keempat. Ya, jadi 1, 2, 3, 4. Tetapi nanti di antara jam dan di antaranya di situ nanti kita sisipi partikel ini. Maka kalimat ini akan berubah menjadi watashi wa pagi gozeng go ji ni bangun okimas. Ya, jadi kita terjemahkan di belakang di antara kata benda yang memerlukan partikel atau kata bantu, kita kasih partikel kata bantu. Yang di sini subjeknya saya, jelas. Di situ kita kasih watashi wa dalam bahasa penerjemahannya dalam bahasa Jepang. Untuk waktu dikasih ini. Ya. Sekarang Kresang ya. Saya tidur jam 10 malam. Terjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Watashi wa gogo 10 ni nemasu. Ya. Nemasu. Tidur. Ya, seperti itu. Jadi kita dari belakang ke depan. Oke. Terus Tonisan, saya bekerja jam 8 pagi. Ya. Maka bahasa Jepangnya menjadi Watashi wa gozen. Oke. 8 itu bentar. 8 Hachiji. Oke. Hachiji hatarakimasu. Artikelnya Hachiji ni hatarakimasu. Ya, jadi partikelnya atau kata bantunya jangan lupa. Di dalam bahasa tulis untuk kata bantu atau partikel ini harus ada bahasa tulis loh ya, karena nanti pada waktu kalian mengikuti tes kemampuan bahasa Jepang pun partikel kalau nggak ada ya salah. Tetapi dalam bahasa bicara partikel hilang nggak apa-apa, bisa lawan bicara asal mengetahui maksudnya nggak apa ya. Tapi
Lebih baiknya kita dasarin kalian dengan penggunaan partikel yang benar pada waktu Cek, cek. tulis. Ya. Hilang lagi. Ya. Warnanya hilang lagi. Jadi partikel bisa digunakan dalam bahasa tulis ataupun nanti kita gunakan penekanan dalam bahasa bicara. Itu. Ya, jadi ini penggunaannya. Oke. Terus namanya di sini ya, tadi ya menggunakan umpamanya saya belajar pakai penyambungan kalimat ini Mas, dari Mas Kris ya, dari jam 9 pagi sampai jam 10.30. Sensei coba Sensei saya close dulu ya. Ya. Ini lagi. Bentar, coba Sensei dinaikin tulisannya soalnya ketutupan. Tak hilangin aja Mas. Saya belajar dari jam 9 pagi sampai jam 10.15. Ya. Hati-hati di sini ada penggunaan yang kemarin Mas Kris tanyakan bahwa di sini untuk partikel ni digunakan untuk waktu, tetapi di sini ada dari dan sampai. Ya. Watashi wa kuji kara. Paginya. Oh ya, watashi wa gozen kuji kara. Oke. 10時15分まで寝ます。勉強します。 Ya, seperti itu benar ya. Jadi watashi wa gosen kuji kara. Boleh ya di sini juga masih gosen juji jugo made benkyo. Ya, seperti itu ya. Jadi walaupun di sini ada pengertian waktu ya, tetapi karena di sini ada partikel dari dan sampai, partikel ni-nya nggak boleh diajak, harus ditinggal. Oke, lagi Mas Tony sekarang. Oh, iya. Saya tidur dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi. Berarti watashi wa gogo kujikara watashi wa gogo kujikara gogo Pagi. goji made. Pagi, Mas. Jam Goji made, pagi. gogo goji made tidur. Nih, Mas. Di situ bahasa Indonesia yang harus diterjemahkan sampai jam 5 pagi. Sampai jam 5 pagi ya.
pagi apa pagi? Pagi Kalau gogo Gozen. waktu dari jam Oh, 12 malam sampai jam 12 ya, 12 siang sampai 12 malam. 12 malam sampai 12 siang apa penyebutannya? Gozen atau Iya. asa sensei. Boleh seperti itu ya. Tapi kalau Iya. asa Dan depannya juga diganti yoru, yoru kujikara gitu. Kita menggunakan iya. yang baku dulu. Gozen goji ya. Goseng, Goji Goji Made, ah, Goji Made Nemas. nema. Gitu. Ya, jadi walaupun kita selalu menggunakan partikel untuk waktu, tapi kalau ada kara dan mate, dari dan sampai, kita nggak boleh pakai partikel ni. Dan hati-hati pada waktu kita menerjemahkan ini ya, saya tidur dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi. Padahal tadi kan kita menggunakan rumus SPOK akan menjadi SKOP. Yang seharusnya setelah kita menerjemahkan saya, ya kita ke belakang. Tapi khusus untuk buah kalimat yang ada dari dan sampai, ya kita harus menerjemahkan darinya dulu. Nggak bisa sampainya dulu baru dari, nggak bisa. Didahulukan yang darinya dulu. Oke, ya ini adalah penggunaan sebuah kalimat di dalam partikel ni. Ya, partikel ni. Oke, paham mengerti sampai di sini? Paham sensei. Mengerti ya. Oke, karena di sini nanti akan tak lanjut ke pendalaman ke kata kerjanya di sini nanti setelah ini. Ya, jadi sebelum masuk ke pendalamannya, kata bantu partikel ni untuk waktu yang diikuti langsung kata kerja. Ya, langsung kata kerja. Oke, sampai di sini ya, Mas Tony Sang, Krisa, paham mengerti ya? Paham Sensei. sensei. Paham ya. Oke, yuk. Kita close dulu, kita masuk ke ya, sekarang kita masuk ke kata kerja ya yang nantinya kita akan tambahin partikel lagi ya. Yang perlu diingat sebelum saya menambahin kata kerja ini Mas Kris sama Mas Tony Sang sama Kris Sang harus mengerti arti ya dari sebuah partikel atau kata bantu. Ya, untuk Mas Kresang ya, partikel wa itu diartikan apa? Adalah Oke. Tony Sang, untuk partikel no diartikan Kepunyaan, kepunyaan ya. kepemilikan, Ya, kepunyaan. ya milik. Oke. Terus Kresang, partikel mo diartikan juga. juga. Ya. Terus tambahan di sini Tony Sang yang baru aja yaitu partikel ni. Kayak penyambak tuh Ya, dalam bahasa kita bisa mengartikan pada ya. Jadi pada jam, pada hari, pada bulan. oh iya. Ya, jadi ni kita artikan pada. Ya, jadi ini partikel satu persatu harus dipahami dan harus mengerti sebelum wa ada apa, sebelum no ada Sensei apa. tanya sensei, Ya, kalau silahkan. di itu pakai ini itu bisa nggak sih? Dipakai ini kalau di itu pakai ini bisa nggak sih? bisa, cuma nanti pengertiannya berbeda. Ya, nanti habis ini nanti kita akan ketemu dengan partikel yang diartikan di, yang satu menggunakan d, ya nanti yang ini ada pengertiannya berbeda. Bisa, ya. Tapi di sini kita menggunakan yang ni-nya di sini penggunaan untuk waktu,
Ya, ni untuk waktu berarti nanti ni-nya kita artikan pada. Oh, ya. Gitu. Oke, nah setelah kita tadi ya sedikit mengenalkan kata kerja ya. Oke. Setelah sedikit menerangkan kata kerja di sini, ya semua sama. Selain tadi oke mas semua sama. Yang jelas yang berakhiran mas ini sebuah kata kerja. Nah lanjut ya kita belajar kembali yaitu penambahan partikel. Ya di sini kita penambahan partikel yaitu partikel e. Ya partikel e yang nanti penulisannya hurufnya H pakai hiragana. Ya, jadi kata bantu E dalam hiragana ditulis dengan H. Ya, kata bantu E ini dapat diganti dengan kata bantu ni. Nanti yang diartikan untuk ke, ya sama artinya. Tetapi di sini partikel E artinya ke, berarti kata bantu objek tujuan. Objek tujuan, ya. Yang nanti ketemu kata kerjanya pergi, datang, pulang. Nah, sebelum partikel E berarti kita isi sebuah kata tempat. Ya, jadi pergi ke mana, datang ke mana, pulang ke mana. Ya, jadi partikel E kita artikan ke, yang sebelum partikel E kita isi sebuah nama tempat. Contohnya di sini kita menggunakan yang paling simpel dulu. Watashi wa nihonge ikimasu. Ya, saya pergi ke Jepang. Ya, jadi watashi saya, ikimasu pergi, ke Nihon Jepang. Ya, maka pengertiannya saya pergi ke Jepang. Watashi wa nihonge ikimasu. Ya, jadi kita tinggal memasukkan aja kata kerja yang nempel dengan partikel E terus diisi nama tempat. Nah, ya kita menggunakan yang kata kerjanya kita menggunakan yang ikimasu, kaerimasu. Ikimasu pergi, ikimasu datang, kaerimasu pulang. Ya. Ya, Kresang ya, saya pergi ke sekolah. Maka bahasa Jepangnya menjadi Watashi wa gakkou e ikimasu. benar. Ya. Watashi wa gakkou e ikimasu. Ya, hati-hati di sini walaupun di sini nanti kalau kita nulis partikel E ini ya, di dalam bahasa huruf hiragananya kita menggunakan huruf D, ya. Tapi kita tetap pembacaannya partikel penggunaan E. Watashi wa gakkou e ikimasu. Ya, jadi tidak membacanya watashi wa gakkou he ikimasu. Ya, kita membacanya tetap pakai partikel E, walaupun penulisannya pakai partikel E atau huruf E. Yo, pamannya di sini saya datang ke GIC. Ya, Tanisang, saya datang ke GIC. Watashi wa Ya. GIC ikimasu. Ya, watashi wa Watashi wa GIC ikimasu. Ya, jadi datang ikimasu. Ya. Terus rumah ya, Mas Kresang. Saya pulang ke rumah. Kosakata rumah udah mengerti? Belum selesai. Belum ya. Rumah. Ya, Uji, itu sudah uji ya, uji atau iye bukan. Oke. Ya, maka bahasa Jepangnya menjadi Watashi wa uchi ikimasu. watashi wa uchi kaerimasu. Kaerimasu.
Itu ya. Jadi kita masih menggunakan kalimat yang penggunaan ya dan penggunaan kalimat. Oke. Masih ada sekitar 8 menit. Kita kombinasi sekarang. Ya, kita kombinasi menggunakan partikel ni. Ya, kita kombinasi menggunakan partikel ni. Saya pergi ke sekolah jam 8, jam 7 lah, jam 6 lah pagi. Ya, Kresang. Saya pergi ke sekolah jam 6.30 pagi. Watashi wa gozen 6時Untuk 30 menit boleh, yang Sangjepung boleh, karena di Oh, sini ya. ada jam pakainya han hang. 9時半 Partikelnya ni gakko ikimasu. Seperti ini ya, penggabungan antara partikel dan partikel ni yang sudah dipelajari. Jadi kita menggabungkan partikel ke dan untuk waktu. Oke. Ya. Namanya menggunakan Mas Tony, watashi wa namanya pergi ke Jepang di hari Minggu. Saya pergi ke Jepang di hari Minggu. Maka pada Jepangnya Nihon. Watashi wa hari Minggu tadi Nichibi. Nichiyobi. Oke, partikelnya. Nihone. Partikelnya dulu. Nihon. Enggak, untuk partikel hari Minggu dia termasuk waktu. Jadi Ni. bantu. Iya. Nichiyobi ni Nihone pergi ikimasu. Ya. Terus namanya Mas, saya pulang ke rumah bulan Maret. Ya, Kresang. Watashi wa sangatsu ni uchi partikelnya kaerimasu. bantunya Ni terus ni uchi kaerimasu. Seperti ini ya, penggabungan antara partikel ni dan partikel yang sudah dipelajari ya. Jadi ini sudah mulai masuk dua buah partikel atau 3 partikel dalam kalimat, partikel wa, partikel ni, partikel masing-masing tempatnya berbeda. Dan yang paling penting kalian harus mengerti sebelum partikel itu harus ada apa sih ya. Itu tempat, berarti nama tempat. Ni untuk waktu, berarti ada hari, ada tanggal, ada bulan gitu. Nah, jadi ini kunci pada waktu kalian nanti menerjemahkan ya, seperti ini. Oke, sampai di sini mengerti untuk partikel Mengerti ya, ya. Jadi
Terus kalau sudah nanti kita tambahin ya, saya clear, saya masuk lagi untuk menambahin partikel lagi, yaitu partikel O. Ya, kita menambahin partikel O. Partikel O penulisannya kata bantu objek penderita, objek yang kena tindakan. Kata bantu O dalam hiragana ditulis dengan huruf O. Ya. Nah, artinya setelah partikel O pasti nanti ketemu kata kerja. Pasti itu, ya, pasti ketemu kata kerja. Tetapi sebelum kata kerja apa? Nah, sebelum kata kerja biasanya diisi sebuah kata benda, yang kata benda itu menjadi korban dari kata kerja tersebut. Contohnya di sini nanti kita menggunakan kata kerja minum, nomimas, tabemas, makan, mimas, melihat, kakimas, menulis. Nah, nanti kenapa dikasih partikel O? Karena di sini nomimas minum. Minum apa? Tabemas makan. Makan apa? Mimas melihat. Melihat apa? Ya, jadi partikel O itu diisi sebuah kata benda yang menjadi korban dari kata kerja tersebut. Ya. Minum apa? Minum kopi. Makan apa? Makan nasi. Melihat apa? Melihat televisi. Ya, jadi seperti itu penggunaan partikel O. Ya. Nah, contohnya di sini. Atasiwa gohang-o tabemas. Saya makan nasi. Ya, jadi gohang di sini kita artikan nasi, dia menjadi korban yang dimakan. Ya, dia menjadi korban yang dimakan. Ya, kita menggunakan kata kerja minum, nomimas yaitu minum, dan melihat, mimas yaitu melihat. Ya, Kresang, saya minum namanya kopi. Ya. Maka bahasa Jepangnya menjadi Watashi wa nomimasu. Oh, kopi. Kopi, oke. Kopi di sini dalam bahasa Jepangnya kohi. Ya, panjang semua. Okay. Watashi wa nomimasu. Oh, kohi. Kata kerjanya mana, Mas? Kalimat bahasa Indonesia ini kata kerjanya apa? Minum. Minum. Oh, kohi. Iya. Oh, no, Mas. Ya, Yeah. jadi harus mengerti. Oh, ini kata kerja, berarti harus berada di belakang. Ya, maka kalimatnya menjadi Watashi wa kohi o nomimasu. Seperti ini. Ya, jadi dalam sebuah kalimat harus memahami, oh ini kata kerja berarti di belakang. Ya, Mas Tony, saya melihat televisi. Televisi bahasa Jepangnya? Terebi. Ya, benar. Ya. Maka kalimat bahasa Jepangnya menjadi Melihati. Watashi wa terebio. Melihat. Itu kata-kata. Itu kosakatanya di atas. Watashi wa. Oh, ya mimas. Watashi wa